Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Machine Learning. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek yang akan kami kembangkan ke depannya, yaitu mengembangkan sistem deteksi kantuk menggunakan citra wajah pengemudi. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Oke, izin memperkenalkan diri. Yang pertama di sini ada saya, Rido Panata Wicaksana dengan NIM A112024160059. Dan saya Muhammad Aris Setiawan dengan NIM A11 2024 15984. Dan saya, Jafir Gafra Abinaya dengan NIM A11 2024 15771. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas 4 topik utama, yaitu latar belakang tentang proyek kami, lalu tujuan dari proyek kami, lalu metode yang akan kami gunakan, dan juga luaran-luaran yang akan kami ekspektasikan dalam proyek yang kami kembangkan. Oke, sebelum ke topik-topiknya teman-teman, coba renungkan kalimat ini. Sekejap mata terpejam, hidup pulang berujung. Banyak kecelakaan terjadi di tempat yang belum tanpa tabrakan beruntun. Semua tampak baik-baik saja, sampai pengemudi tiba-tiba kehilangan kesadaran sesaat. Nah, dari deskripsi tersebut, fenomena ini dikenal dengan nama microsleep. Kondisi di mana seseorang tertidur selama 1 hingga 10 detik tanpa mereka sadari. Nah, di dalam dunia pengemudi, 1 detik itu bisa jadi batas antara hidup dan mati seseorang. Nah, jadi apa aja sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan pengemudi itu mengidap microsleep? Di sini ada 3 faktor utama teman-teman. Yaitu yang pertama ada kurangnya tidur, lalu yang kedua adalah terlalu lama mengemudi sehingga pengemudi merasa capek sehingga mereka perlu istirahat. Lalu yang ketiga yang paling parah adalah pengemudi dalam pengaruh alkohol. Untuk sumber-sumbernya yang kami dapatkan dari internet adalah ini teman-teman. Nah, selanjutnya berdasarkan dari Komite Nasional Keselamatan KNKT, sekitar 80% tren kecelakaan di Indonesia itu seperti ini, teman-teman. Survei menunjukkan 79% pengemudi pernah menyetir sambil mengantuk dan 32% dari mereka menyatakan kondisi itu hampir menyebabkan kecelakaan. Nah, setelah kita memahami betapa krusialnya ancaman microsleep di jalan raya, pertanyaannya adalah, apa solusi yang kami tawarkan? Nah, kami menghadirkan proyek bertajuk Pengembangan Sistem Deteksi Kantuk menggunakan citra wajah pengemudi. Dan inti dari solusi kami terbagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah mendeteksi tanda-tanda kantuk berdasarkan ekspresi wajah. Sistem ini akan memantau wajah pengemudi secara real-time untuk menangkap tanda-tanda kelelahan, seperti durasi mata tertutup atau frekuensi menguap. Selanjutnya, kedua, memberikan peringatan dini kepada pengemudi. Dan yang ketiga adalah mengurangi risiko kecelakaan fatal akibat microsleep, memastikan setiap pengemudi bisa sampai tujuan dengan selamat. Oke, kali ini kita akan masuk ke metode. Di sini kita menggunakan 2 model, yaitu YOLO 11 dan MobileNet V3. Di sini YOLO digunakan untuk mendeteksi area wajah, sedangkan MobileNet digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kantuk secara efisien. Poin-poinnya jadi ada 3. Seperti yang tadi disebut, yang pertama, yang tadi saya sebutkan, algoritma YOLO V11 Nano digunakan untuk mendeteksi wajah, dan MobileNet V3 Small untuk mengklasifikasikan microsleep itu sendiri. Lalu dataset menggunakan 1000 data foto dari RoboFlow yang terdiri dari gambar wajah ngantuk. Lalu eksperimen juga akan dilakukan pada environment mobile, khususnya Android. Dan luaran yang diharapkan yaitu yang pertama,
berupa prototipe sistem deteksi kantuk berbasis citra wajah yang rencananya akan di-deploy di Streamlit. Lalu kita juga bisa mengklaim HAKI atau hak kekayaan intelektual model sistem deteksi kantuk. Jadi itu saja teman-teman poin-poin yang dapat kami berikan dalam presentasi kali ini. Next, kita akan bertemu dalam laporan akhir dari proyek yang akan kami kembangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kasih teman-teman. See you.